Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Adik-adik sahabat hebat semua, dalam momen-momen tertentu kalian pasti menemukan soal-soal yang agak sedikit liar. Bagi yang suka tantangan, tentunya sangat menikmati proses perjuangan bagaimana mengatasi tikungan jebakan, bahkan semesan dari soal tersebut. Jika berhasil, senyum kepuasan pasti hadir. Nah, di channel ini Kak Sobi akan berbagi triks bagaimana menaklukkan soal romantis tersebut, yaitu dengan jurus sadis, satu soal dibabat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis, satu soal dibabat habis. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal unik urutan ke-25 tentang program linear dan diferensial. Nah, seperti apa jebakan, keseriusan, dan uniknya soal ini, kita langsung meluncur pada soal yang bersangkutan. Oke. Jadi ada sebuah pertidaksamaan, Y-nya dari X min 4 pangkat 2 sampai dengan X plus 8. Pertanyaannya adalah, interval fungsi tujuan Z sama dengan 2X plus Y itu berada pada interval dalam interval berapa? Itu yang diminta pada soal. Tentunya pada posisi ini langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Ini karena pertidaksamanya berbentuk pertidaksamaan simultan, maka kita harus pecah dalam dua bagian dulu. Yang pertama adalah Y lebih kecil sama dengan X plus 8. Supaya nanti dalam menggambar garis bilangan itu ketahuan mana daerah yang dari situ sebelah kiri atau sebelah kanan, ada baiknya posisi X yang berkoefisien positif harus diletakkan di posisi paling kanan. Itu yang penting. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Koefisien X sudah positif ya, dan lambangnya lebih besar sehingga nanti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan ada di sebelah kanan garis yang bersangkutan. Tentunya kita harus menggambar garis terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ini adalah garisnya melalui 0,8 dan minus 8,0. Kalau digambar kira-kira seperti ini. Nah, ini garisnya. Nanti dia yang diambil adalah sebentar. Sebelah kanan garis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah modelnya berbentuk parabola ya. Kita lihat bentuknya adalah parabola. Y lebih besar dari X min 4 pangkat 2. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan yang berbentuk kuadrat dua variabel ini agak beda dengan yang garis. Kalau garis bisa kiri kanan, tapi kalau yang parabola itu kita tentukan dulu atau kita pastikan sebuah titik boleh yang ada di luar parabol atau yang ada dalam parabola. Contoh 0,0 adalah ini titik yang ada di luar parabola. Menentukannya gampang. Kalau titik tersebut kita substitusikan ke pertidaksamaan tersebut dan lambang pertidaksamaan mendukung, artinya daerah penyelesaiannya adalah yang berada di 0,0 itu tadi kalau memenuhi. Kalau tidak berarti ya sebalik yang ada pada parabola. Nah, kita coba dulu aja pada kasus ini. 0,0 kita substitusikan ya. Ternyata kalau kita Y ganti dengan 0 dan X kita ganti dengan 0 adalah 16. Harusnya 0 dengan 16 segini 16. Tapi coba lihat lambang pertidaksamaannya adalah lebih besar. Artinya lambang pertidaksamaan soal tidak mendukung pernyataan tadi sehingga nanti penyelesaiannya ada di dalam parabola. Nah, sebelum ke gambar tentunya kita harus menggambar parabola terlebih dahulu ya. Jangan lupa bahwa yang mesti kita gambar adalah parabola yang bentuknya X pangkat 2.
Ini adalah parabola yang menghadap ke atas dengan puncak di 0,0. Oke, itu yang harus kita pahami. Sehingga nanti parabolanya kira-kira seperti ini. Ini dia. Jadi kalau ada X min 4 pangkat 2 adalah parabola yang tadi tinggal kita geser 4 satuan ke ruas kanan sehingga berbentuklah seperti itu. Tadi setelah kita cek 0,0 ternyata dia lambangnya tidak memenuhi dan artinya ada di dalam parabola di sini ya. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah ini. Ini yang memenuhi antara garis dan parabola. Nah, sebelum kita tentukan nilai maksimum dan minimum adalah tentukan dulu perpotongan kedua kurva tersebut antara garis dan parabola. Caranya adalah oke, sebentar kita hapus dulu ya tadi ya. Ini oke, biar tidak mengganggu. Nah, parabola dengan garis kita samakan. Kita uraikan terlebih dahulu. Oke, ini dia. Sehingga nanti X pangkat 2 min 8X plus 16 sama dengan X min 8. Kalau X plus 8 kita pindahkan ke ruas kiri, maka terbentuklah persamaan seperti ini. Dan tentunya ini bisa kita faktorkan. Dari sini ada dua nilai X. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 8. Kita substitusikan kemana aja boleh. Mau ke garis, mau ke parabola boleh. Karena ini kan perpotongan keduanya ya. Misalkan kita substitusikan ke persamaan garis. Ketika nilai X-nya sama dengan 1, ya, maka nanti 1 tambah 8 Y-nya 9. Sehingga titik potong yang pertama adalah 1,9. Yang kedua dengan cara yang sama adalah masukin 8 untuk X. Terserah, boleh parabol, boleh garis ya. X tambah 8, 8 tambah 8, 16. Sehingga titik potongnya ada di dua tempat, 1,9 dan 8,16. Ini titik potong dari gambar sudah ketahuan semua. Secara kasat mata ada 3 titik potong. Cuma ini uniknya di sini adalah yang biasanya kita temukan pada soal jenis ini adalah daerahnya dalam bentuk kotak yang dibatasi oleh garis-garis lurus daerah penyelesaiannya. Yang membuat unik adalah ini dibatasi oleh lengkungan parabola, sehingga nanti untuk soal-soal tipe ini tidak mungkin kita gunakan titik potong dimasukkan ke fungsi tujuan ya. Karena di sini adalah 3 tempat titik ini belum tentu sebagai penyelesaian yang membuat dia maksimum atau minimum. Yang paling aman adalah kita gunakan garis selidik. Oke, kita lihat bagaimana kita menggambar garis selidik yang mewakili fungsi tujuan yang sudah ditentukan oleh soal. Ini pengulangan yang kesekian kali ya. Yang belum terbiasa atau yang belum bisa memahami cara menggambar garis selidik, boleh lihat tonton video-video sebelumnya atau boleh juga ngikutin sekedar pengulangan saja. Biasanya untuk memudahkan sketsa garis selidik yang mewakili fungsi tujuan ini, kita posisikan seperti ini, tukar nasib ya. Oke, sebentar. Tukar nasib itu artinya angka pada Y, ini artinya dia memotong dengan sumbu X. Dan angka pada X itu memotong dengan sumbu Y. Nah, maksudnya adalah garis itu memotong sumbu X di angka 1, berarti kan 1,0, dan memotong sumbu Y di angka 2, maksudnya adalah 0,2. Nah, tentunya untuk menggambar garis itu, lihat kondisi gambar yang sudah ada. Kan kalau kita bikin gambar 1,0 dan 0,2 itu gambarnya kan kecil. Nah, untuk memudahkan boleh dikalikan kelipatannya berapa saja, yang penting ketika digambar jadi mudah. Itu harapannya ya. Misal Kasobi kalikan dengan 8 nih, maka yang pertama adalah memotong sumbu X di 8,0 dan memotong sumbu Y di 0,16. Artinya garis selidik itu akan melalui titik itu yang mewakili fungsi tujuan tadi. Nah, kira-kira garisnya seperti ini. Ini dia garisnya. Nah, berikutnya adalah sama, titik yang kanan atau titik yang paling kanan yang dilalui oleh garis selidik adalah maksimum selama koefisien dari
fungsi tujuan tadi adalah ini positif. Kalau negatif sebaliknya, 2 kan positif ya, sehingga yang paling kanan adalah maksimal. Tentunya yang titik yang paling kiri yang dilalui oleh garis sidik yang minimum. Nah, untuk melihat kira-kira titik yang mana yang kena paling kiri atau yang mana yang dilalui paling kanan, kita menggeser-geser ke titik-titik yang mungkin sebagai titik penyelesaian. Ya digeser aja gitu ya, gampang. Oke, kita geser. Nah, ini dia. Jadi dari gambar kelihatan titik yang dilalui paling kanan oleh garis itu nanti membuat titik itu memaksimumkan fungsi tujuan yang ada. Sebaliknya yang kena paling kiri adalah yang minimum. Nah, dari gambar kan kelihatan dia minimum bukan di 1,9 atau di 4,0. Ada titik lain. Di sini anggap aja adalah C. Nah, masalahnya adalah untuk mencari titik C ini kita melibatkan teori dari bab lain ya. Mungkin sahabat hebat masih ingat tuh bahwa yang namanya gradien garis singgung adalah turunan pertama pada absis. Sehingga untuk memunculkan itu, Kak Sobi ingatkan lagi, apa sih itu gradien? Kita lihat. Oh iya, yang pertama tadi ya, kita pastikan dulu nilai maksimumnya berapa tadi dengan mensubstitusi 8,16 ke fungsi tujuan, x-nya diganti 8 dan y-nya diganti 16 sehingga menemukan nilai 32. 16 tambah 16 30. Ini pasti nilai maksimum. Nah, untuk mencari titik yang membuat fungsi tujuan itu minimum, kita harus cari dulu. Tadi ya, kita gunakan hubungan bahwa yang namanya gradien adalah turunan pertama pada absis. Kita harus nyari dulu titik C-nya berapa baru kita substitusikan ke fungsi yang bersangkutan. Nah, sekedar peringatan saja, gradien kalau ada Z sama dengan 2X plusnya coba berapa? Ingat-ingat lagi. Sahabat hebat semua, iya, minus 2 ya. Terus yang kedua adalah turunan dari X min 4 pangkat 2. Nanti gimana kita lihat. Tadi gradiennya adalah minus 2 X min 4 pangkat 2. Diturunkannya adalah turunnya 2 kali X min 4. Kita bagi 2 kiri kanan. Maka nanti hasilnya adalah min 1 sama dengan X0 min 4. Sehingga X0 nya dari sini ketemu nilai 3. Nah, untuk absis 3 ini jangan dimasukin ke persamaan garis. Dia ada di parabola saja, sehingga dia harus substitusikan ke parabola. Jadi ke sini. Nah, ini dia. 3 dikurangi 4 pangkat 2, nanti akan menemukan hasil, yaitu nilainya adalah 1. Nah, pencarian titik C akhirnya berujung dengan manis ya, dengan indah sekali. Ketemu titiknya adalah di 3,1. Langsung kita substitusikan ke fungsi tujuan yang sudah ada. X-nya disubstitusi dengan nilai 3 dan Y-nya dengan nilai 1. Sehingga 2 kali 3 ditambah dengan 1 adalah 7. Nah, dari sini kan sudah selesai perjuangan kita ya. Sehingga nanti nilai minimumnya 7 dan maksimumnya adalah 32. Artinya nilai Z-nya di antara 7 sampai dengan 32. Nah, kira-kira itu ya. Tapi kalau sudah menikmati proses ini tentunya ada kebahagiaan tersendiri ya. Oke. Nah, seperti biasa di video yang akan datang atau selanjutnya Kak Sobi akan membahas soal yang lain lagi tentunya. Yang biasanya Kak Sobi tawarkan dulu. Nah, ini soalnya. Ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, nanti di video yang akan ada di sini buktikan bahwa nilai 4 sin 18 dikali dengan cos 36 itu sama dengan 1. Silakan soal ini ke sahabat hebat coba di rumah, boleh sebagai pengantar tidur ya, sehingga nanti kalau ketemu jawabannya insya Allah tidurnya lebih pulas, barangkali begitu ya. Atau sahabat-sahabat yang lain pencinta matematika silakan coba, sehingga ketika menemukan jawaban tentunya ada rasa kepuasan tersendiri ya. Baik, untuk video kali ini Kak Sobi cukupkan sampai di sini. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Tentunya tekan tombol notifikasi, tekan loncengnya lah, sehingga nanti semua video yang Kak Sobi berikan, yang Kak Sobi upload nanti semua dapat dikirim ya melalui media sosial ini. Kira-kira itu dulu untuk kesempatan kali yang Kak Sobi bisa berikan. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.